Salafi tujuan dakwahnya adalah menegakkan tauhid. Kalau ditanya apa tujuan dakwahnya, dakwahnya adalah menegakkan tauhid. Kalau Hizbut Tahrir tujuannya apa? Menghidupkan kembali khilafah Islamiyah. Muhammadiyah itu adalah pelopor gerakan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebelum maraknya seperti saat ini adanya dakwah dari saudara-saudara kita salaf, Muhammadiyah itu sudah menyatakan diri sebagai gerakan tajdid. Pembaruan itu artinya kembali kepada sumbernya. Sehingga dalam hal ini di Muhammadiyah sesungguhnya manhajnya sama, mengajak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, mengajak kembali kepada bimbingan para salafus soleh, salaful ummah, mengajak kembali kepada bimbingan Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada video kali ini kita akan mendengarkan penjelasan Ustadz Mujiman tentang seberapa bahaya pengajian Salafi Wahabi sampai pengajiannya dibubarkan. Mari kita simak bersama kaum muslimin. Baik, ini ada pertanyaan. Sebenarnya ini bukan kewenangan saya untuk menjawab, tapi karena ditanyakan, maka saya coba untuk menjawab sebisanya. Ini ada pertanyaan, seberapa bahaya pengajian Salafi Wahabi sampai pengajian tersebut dibubarkan? Saya tahu maksud penanya ini, karena kemarin ada pengajian yang diisi oleh Ustadz Syafiq Riza Basalamah yang dibubarkan oleh ormas tertentu. Nah, baik. Saya tidak tahu kenapa pengajian tersebut dibubarkan. Lebih jelasnya tanyakan sama mereka. Kenapa dibubarkan? Saya mencoba beberapa saat yang lalu membaca. Salah satunya karena pengajiannya dianggap provokasi, dianggap pembuat onar, dan dianggap itu adalah kumpulan orang-orang Hizbut Tahrir. Itu menurut mereka. Padahal antara Hizbut Tahrir dengan Salafi Wahabi itu dua hal yang berbeda. Ideologinya juga beda. Itu beda. Nanti lebih jelasnya bisa tanyakan saudara kita yang di sebelah ini, yang paham dengan keduanya. Yang pertama, Salafi itu taat dengan penguasa yang sah, meskipun penguasanya itu zalim. Jadi Salafi itu taat dengan penguasa yang sah, meskipun penguasanya itu zalim. Sehingga tidak benar kalau dikatakan bahwasanya provokasi, karena Salafi itu taat dengan penguasa yang sah meskipun pemimpinnya zalim. Nah, Hizbut Tahrir beda. Hizbut Tahrir itu kontra dengan pemerintah. Hizbut Tahrir itu salah satu perjuangannya adalah untuk mengimbangi dominasi media dari pemerintah. Sehingga isi dari media-media Hizbut Tahrir itu adalah kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Sementara kalau Salafi itu jangankan untuk mengkritik, ngerasani saja mereka tidak berani. Jadi orang Salafi itu ngerasani saja tidak berani, apalagi mengkritik. Tapi kalau Hizbut Tahrir itu biasa mengkritik kebijakan pemerintah. Salafi tujuan dakwahnya adalah menegakkan tauhid. Kalau ditanya apa tujuan dakwahnya, dakwahnya adalah menegakkan tauhid. Kalau Hizbut Tahrir tujuannya apa? Menghidupkan kembali khilafah Islamiyah. Jadi tujuannya adalah menghidupkan kembali khilafah Islamiyah. Jadi beda. Maka tujuan itu tidak benar karena beda. Jadi barangkali mereka berkumpul pun antara Hizbut Tahrir dengan Salafi ini tidak ketemu secara ideologi, karena yang satu anti mengkritik pemerintah, yang satu suka mengkritik pemerintah. Yang satu tujuannya adalah menegakkan tauhid, yang satu tujuannya adalah mendirikan khilafah. Dua hal yang berbeda. Jadi tidak benar kalau yang dimaksud seperti itu. Kemudian terkait dengan Salafi ini juga berbeda dengan Muhammadiyah. Kalau di Muhammadiyah ketika Ramadan itu menggunakan kriteria wujudul hilal, hisab. Sementara kalau Salafi tidak pakai hisab, wujudul hilal, tidak pula pakai imkanur ru'yat sebagaimana pemerintah, tapi siapapun pemerintahnya, apapun kebijakan pemerintah itu tentang kapan puasa akan ditaati. Itu Salafi. Sehingga ketika Salafi dituduh sebagai organisasi yang anarki, yang provokasi, yang melawan kepada penguasa, maka itu tidak benar. Tetapi kalau kemudian disebut sebagai organisasi, Salaf disebut organisasi, itu juga tidak benar. Karena Salaf itu tidak ada pimpinan pusatnya, tidak ada pimpinan daerahnya, tidak ada pimpinan wilayahnya, tidak ada pimpinan cabangnya, tidak ada pimpinan rantingnya, dan tidak punya
anggota pasukan keamanan. Kalau Muhammadiyah kan punya kokam, ormas sebelah juga punya. Kalau Salafi enggak, karena memang bukan organisasi. Salafi itu bukan organisasi. Kalau Hizbut Tahrir, betul, Hizbut Tahrir itu organisasi dan sudah dibubarkan organisasinya. Nah, kenapa harus diungkit-ungkit lagi? Sudah dibubarkan organisasinya Hizbut Tahrir itu. Tapi kalau Salafi itu bukan organisasi. Maka ketika banyak para thalibul ilmi yang pulang dari Universitas Islam Madinah, yang pulang dari Timur Tengah, yang mereka kemudian berdakwah di negeri kita, yang mengusung satu tema dakwah untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, untuk tasfiyah, memurnikan ajaran Islam, maka itu adalah gerakan mereka. Itu adalah kesadaran siapapun yang mereka ingin kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tidak punya organisasi, tidak punya organisasi. Dan bisa jadi Salafi yang ada di Jogja dengan yang ada di Jawa Timur, dengan yang ada di Jawa Barat, alumni dari Yaman, alumni dari Saudi, itu punya fikih yang berbeda. Jadi punya fikih yang berbeda. Ada yang kepada fikih Syafi'i, ada yang ke fikih Hambali, ada pula ke fikih-fikih yang lainnya. Jadi kalau kemudian disebut organisasi, Salafi bukan organisasi, tapi itu adalah manhaj, itu adalah metode dalam berdakwah untuk merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kalau demikian, maka diakui atau tidak, Muhammadiyah itu adalah pelopor gerakan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebelum maraknya seperti saat ini adanya dakwah dari saudara-saudara kita Salaf, Muhammadiyah itu sudah menyatakan diri sebagai gerakan tajdid, gerakan pemurnian. Tajdid itu artinya pembaruan, tapi pembaruan dalam agama itu adalah kembali kepada sumbernya, bukan kemudian dipoles, bukan. Kalau agama tajdid, pembaruan, itu artinya kembali kepada sumbernya. Sehingga dalam hal ini di Muhammadiyah sesungguhnya manhajnya sama, mengajak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, mengajak kembali kepada bimbingan para salafus soleh, salaful ummah, mengajak kembali kepada bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam bishawab. Jadi kesimpulannya belum terjawab ya, apa sebabnya, apa bahayanya, silahkan tanyakan ke mereka. Karena kalau disebut sebagai anarki, provokatif, provokasi, kemudian melawan pemerintah dan seterusnya, maka itu tidak benar, karena ideologinya tidak sama dengan ideologi Hizbut Tahrir. Wallahu alam bishawab. Iya, itu yang sudah dijelaskan, bahwa apa yang dituduhkan kepada Salafi Wahabi itu tidak benar. Dan sebenarnya kata Salafi dan Wahabi itu tidak ada kaitannya. Kata Wahabi disematkan oleh orang-orang yang tidak senang dengan dakwah Salafi dalam memurnikan ajaran agama Islam. Begitu juga yang suka membubarkan pengajiannya. Mereka takut dengan semakin berkembangnya dakwah Salafi. Dan alhamdulillah banyak yang hijrah kembali ke kemurnian agama, meskipun banyak juga penolakan dari oknum-oknum tertentu. Semoga kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dulu dari kami. Apabila suka dengan video kami, tolong like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.